pasti akan datang masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Buat Tuhan kita, silakan duduk. Bisa katakan di kanan kiri, lihat, yang pandang dan katakan ternyata kamu keren juga ya. Ya, kok makin keren gitu ya. Nah, coba lihat lagi. Ya, dan katakan, ternyata kamu masih hidup. Masih hidup semua ya. Haleluya. Ya mesti di syuting. Ternyata masih hidup semua ya. Apalagi saya lihat yang pakai seragam cerah banget ya. Haleluya. Tepuk tangan ya, choir ya. Wah, luar biasa. Di Tuhan, siap-siap di Semarang ya. Kita tahun depan di Semarang. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15. Kita nggak lama-lama saudara ya, karena masih ada pertunjukan-pertunjukan ya. Bukan pemberkatan ya, pertunjukan. Jangan salah dengar ya, pertunjukan ya, pemberkatan sudah semalam. Semalam iya, tapi pemberkatan dalam perselisihan. Dalamnya ada Bulani. Kayaknya Bulani sebentar harus ada pengampunan dosa. Ya, kita baca Keluaran 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu Miriam, Nabiya itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Sama-sama. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, siapa Miriam? Kalau kita lihat, Miriam itu adalah kakak tertua dari Harun dan Musa. Dan kalau kita melihat Miriam ini, awal keberhasilan Miriam itu luar biasa. Kenapa? Karena dia nabi yang pertama di bangsa Israel. Dan kedua orang tua Miriam itu adalah orang yang hebat, yaitu Amram dan Yokebed. Karena Amram dan Yokebed ini melahirkan 3 pemimpin besar dan sama-sama memimpin bangsa Israel. Dan kita melihat setiap atribut yang Tuhan percayakan baik bagi Miriam, Harun, dan Musa memang luar biasa. Tetapi bukan berarti atribut beda tidak punya tujuan yang sama. Atribut boleh beda. Surabaya boleh pakai seragam yang berbeda. Tetapi saya percaya satu tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh punya atribut, ada yang mata belok, ada yang mata sipit, ya, ada yang kayak Jackie Chan, ya. Ada yang lebar seperti Mas Agung, ya. Ada yang kurus seperti Mbak Moren. Kita boleh beda-beda ya, tetapi kita satu saudara di dalam Tuhan. Ya, saya percaya kita semua adalah terlahir dari darah Yesus ya. Nggak ada darah yang lain ya. Semua darah Yesus. Ada yang darah muda dan tua ya. Ya, tapi saya percaya perbedaan itu bukan berarti membuat satu gap di antara kita, tetapi semua perbedaan kita satukan untuk sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat Miriam ini adalah wanita yang hebat, karena kalau saya lihat keberhasilan awal, dia adalah wanita yang sangat berjasa atas keberhasilan Musa. Kenapa? Waktu ada aturan di Mesir bahwa nanti ya anak bungsu orang Israel itu harus dibunuh kan. Dan salah satunya berarti Musa yang harus terbunuh. Tapi kita melihat bagaimana Miriam seorang wanita yang sangat hebat, yang dari kejauhan, adiknya itu kan sudah dikasih di keranjang terus dibawa ke sungai ya.
dibawa di keranjang, tapi ya masih bayi, bukan seperti sudah Mas Agung gitu ya, masih bayi. Kalau Mas Agung yang dikasih di sungai pasti airnya pasang. Tapi dari kejauhan Miriam itu melihat adiknya itu mau berhenti di mana itu keranjang, dan ternyata saudara keranjang itu diambil oleh Putri Firaun, dan disitulah kita melihat peran penting daripada Miriam. Dia datang kepada Putri Firaun dan mengatakan, bagaimana Kak kalau aku yang menyediakan inang pengasuh buat anak ini. Dan akhirnya kita melihat ya, karena ide daripada Miriam, akhirnya mamanya Musa bisa menyusui anak kandungnya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat itulah jasa yang telah Miriam lakukan buat Musa. Belum lagi waktu kuda dan penunggang daripada orang-orang Mesir, tentara Mesir, waktu mengejar bangsa Israel, kita melihat ya, Miriam itu hebat sekali. Waktu laut Teberau sudah terbuka dan orang Israel aman dalam perlindungan Tuhan, waktu itu umur daripada Miriam itu hampir 100 tahun. Di sini ada yang sudah 100 tahun? Nah, belum ya? Belum ya? Ya, di bawah 100 tahun ada? Di bawah 90 tahun ada? Yang sudah 70 tahun boleh angkat tangan? Yang sudah 70 tahun di sini, coba angkat tangan. Wah, luar biasa bisa ikut Dorea Ministry ya, jauh-jauh di Bandung. Wow, luar biasa. Bisa naik tangga lagi, aduh haleluya. Ini saya bilang ya, kasih karunia Tuhan. 70 tahun bisa naik tangga berapa kali? Ya? 80. Oh, 80. Waduh, berarti masih bisa dapat jodoh. Betul ya? Ya, puji Tuhan. Dan kita melihat Miriam pada waktu itu hampir 100 tahun. Waktu ada kemenangan yang Tuhan percayakan kepada Israel, dia langsung ambil tamborin dan dia nari-nari memuji Tuhan. Bukankah itu hebat? Ya, jadi Miriam jauh lebih hebat dari yang berdiri tadi loh, saudara. Padahal yang berdiri tadi sudah saya lihat mereka dari panti jompo mana gitu loh. Nanti aku ditabuk sampai di Surabaya. Iya, berarti saya bilang ini wanita hebat. Umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Umur boleh 80 tahun, tapi semangat ibu-ibu ini ya, wah luar biasa. Wah, bisa pakai baju tentara umur 80 tahun. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kalau dari belakang. Ya, setelah lihat di depan, pingsan. Masa ada tentara 80 tahun. Ya, pasti gampang sekali musuh mempermainkan ya kalau segitu. Tapi berhubung ya, karena pasukan banyak nggak kelihatan mana yang 80 sama 70, betul? Ya, karena semua sama. Ya, jadi umur itu boleh beda, tapi seragam tetap sama. Yaitu seragam Dorea, tentara Army of God. Nah, setelah itu saya lihat ya, bagaimana Miriam ini adalah orang yang sangat hebat. Karena apa? Waktu dia nari-nari main tamborin, dia nggak ngajak siapa-siapa loh. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, waktu dia nari, tiba-tiba saudara ya, itu perempuan-perempuan ikut nari. Sama kayak tadi, WL nyanyi, nggak diundang loh ini yang pakai seragam, pada datang semua nyanyi. Luar biasa kan? Itu berarti ada hadirat Allah di tempat ini, amin. Yang menggoncang hati saudara sehingga saudara bisa terbang tinggi Raja Wali, amin. Waduh, saya lihat mereka dengan semangat datang. Weh, nggak diundang, nggak masuk skenario kok bisa ya? Wah, hebat sekali loh. Ini juga karena ada WL yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Jadi saya bilang, kenapa orang-orang bisa ikut gerakan kita, mereka bisa tergerak, bisa datang nari-nari, itu karena ada wibawa ilahi. Amin. Ya, karena ada wibawa ilahi, orang bisa ikut kita. Amin. Jadi saya yakin Dorea Ministry ada wibawa ilahi. Bukan Dorea Emon ya. Dorea Ministry. Ada wibawa ilahi sehingga ada 700 lebih orang yang ikut pada hari Jumat. Amin.
Ya, sampai Pak Sutrisno, sampai Ibu Lina Yeti, sampai Ibu Lili, sampai Ibu Alan kaget. Ya. Hampir mau pingsan itu Ibu Alan, ya, yang tadinya jalan tegap begini langsung mabuk tepar. Ada lagi yang gini, aduh, ya kayak kita pergi ke Labuan Bajo ya, enak naiknya, tapi waktu pulang ada yang bilang, waktu naik semangat Bu Esti semangat naik, tapi saudara waktu pulang ada yang bilang, Bu nggak bisa turun, nggak bisa turun. Padahal naiknya semangat, tapi turun nggak bisa saudara. Tapi saya percaya itu juga cuma skenario. Kenapa? Pengen dipegang sama berondong. Iya. Tapi saya bilang hebat ya. Kita barusan pelayanan di Labuan Bajo, setelah Labuan Bajo pergi ke Jakarta, Jakarta ke Bandung. Wah pokoknya keliling ya, nggak ada istirahat sama sekali. Tetapi karena tentara Kristus, wah hebat kita kalau di luar sampai di kamar tepar. Untung ada Dorea refleksi ya men. Kalau Dorea refleksi saudara biar jam 12 malam saya telepon pasti datang. Ya, karena apa? Tipsnya 3 kali lebih lipat. Saya lihat yang paling sering datang di Dorea refleksi itu Ruth, haleluya. Ya, saya yakin bahwa ini semua karena Tuhan bisa terjadi seperti ini. Saya bangga loh saudara. Saya kemarin nangis di bis, saya bilang Tuhan. Saya lihat bis-bis itu ya 5 terus dikawal sama iya itu seperti itulah. Saya bangga banget loh. Sampai bis nomor 1 kan ada sempat di paling depan saudara ya. Mereka bilang, wah hebat ya kita mau lewat. Ini yang naik motor itu ya. Minggir, waduh anak raja melewat. Ini saya bilang hebat banget saudara ya. Tetapi jangan saudara tepuk tangan terus ya, karena tepuk tangan jemaat membuat pendeta bisa jatuh. Nah, ini yang dialami oleh Miriam. Ternyata waktu disorak-sorai, waktu ditepuk-tepuk tangani, waktu disanjung, waktu dieluk-elukan, disitulah mulai muncul kesombongan. Ya. Ini yang membuat kita kadang-kala bisa jatuh karena kesombongan. Ini yang membuat kadang-kala kita tidak sadar diri bahwa apa yang Tuhan percayakan justru itu merupakan tanggung jawab besar untuk kita jaga. Apalagi Dorea Ministry ini, kalau bahasa Yunani ya, Dorea itu pemberian Allah atau kasih karunia Allah. Jadi sadar bahwa apa yang kita miliki hari ini itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kita sebagai gembala-gembala, Tuhan bisa pakai kita sebagai pengurus Dorea, sebagai jemaat Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Ingat bahwa roh kerendahan hati itu harus selalu kita minta. Kewibawaan ilahi itu harus kita minta. Supaya apa? Berkat itu tidak direbut dalam pribadi kita. Karena kadang-kala kalau kita sudah di atas, sudah diangkat oleh Tuhan, kadang-kala kan manusia lupa diri ya. Merasa, oh karena aku. Seringkali kita jatuh karena ini ya, kesombongan. Salah satunya adalah apa saudara? Merasa terlalu berjasa. Ya, kita kadang-kala merasa gini, kalau bukan saya yang pimpin acara nggak mungkin terjadi seperti ini. Ya, kalau bukan saya yang PIC nggak mungkin seperti ini. Kalau bukan saya yang singer nggak mungkin seperti ini. Saudara, saya percaya Anda dipakai itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi katakan di kanan kiri sambil Anda tepuk ya, tepuk yang kuat biar dia bangun. Ya, bilang jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang kau telah lakukan untuk Tuhan. Yang kuat lagi jadi Chan yang kuat. Kenapa di situ sudah tengkar? Gak usah Bu Moren, ditempeleng aja. Saya suruh tepuk, Ibu Moren kok tempeleng ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah merasa terlalu berjasa. Kalau Anda mungkin yang punya uang untuk memberkati pekerjaan Tuhan, puji Tuhan, karena untuk itulah Anda diberi uang yang banyak. Betul? Kalau Anda memang dipercayakan Tuhan untuk nyanyi, pita suaramu diberkati Tuhan,
dan yang lain gak bisa nyanyi, cuma bisa nyanyi di kamar mandi, jangan merasa sombong. Amin. Ya. Jangan-jangan yang nyanyi di kamar mandi lebih besar urapannya daripada yang di mimbar. Nah, betul? Nah. Jangan-jangan Anda yang cuma pas-pasan nyanyi, tapi justru diberkati Tuhan daripada yang pintar nyanyi. Ya. Jadi bersyukur sama Tuhan karena apapun yang saya miliki, saya mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Ada yang bilang ini, ya ini satu kesaksian katanya di luar negeri. Dia itu dapat dolar, ya. Pertama masih kecil, dapat $100, dia bayar per bulan berapa? $10. Setelah sudah bermiliar-miliar, saudara, dia mulai memperhitungkan, waduh, berarti per bulan saya makin besar. Ya. Akhirnya dia coba untuk enak juga tuh pendeta, enak juga nih pekerjaan Tuhan, karena aku kasih perpuluhan besar. Akhirnya dia kok, waduh, baru hari ini kasih perpuluhan sudah di mall lagi. Makanya saudara ya, saya bilang gak usah terlalu curiga kali Kalau Anda memberi, lupakan ya, supaya nggak sakit hati. Ya, jadi waktu dia melihat sudah banyak dia punya perpuluhan, akhirnya apa, dia nggak kasih lagi. Akhirnya apa, yang tadinya pemasukan miliar-miliar kembali kepada $100. Karena apa? Nggak bisa dipercaya. Ya, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Jangan merasa bahwa cuma aku yang bisa. Masih ada 1000 orang di belakangmu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati, kalau kita hidup berdampak, percaya bahwa engkau akan makin diangkat Tuhan lebih lagi. Dan katanya firman Tuhan apa? Berkat akan mengejar. Ya, berkat Tuhan akan mengejar orang yang jadi berkat. Jadi kalau kita jadi berkat, jangan khawatir, pekerjaan kita diperlancar oleh Tuhan. Pekerjaan kita akan dibuka jalan oleh Tuhan. Walaupun kadang-kala orang di luar sana tipu-tipu kita ya, tapi saya percaya tidak untuk selamanya orang benar itu mendapatkan kesialan. Pasti akan ada keberuntungan. Kita nggak tahu keberuntungan kita itu kapan, tapi yang saya percaya, apa yang kita alami hari ini mungkin sial ya. Bahkan orang berkata, sudah berdoa kok dapat kesialan. Percaya loh saudara. Kalau Ayub sampai diberkati 2 kali lipat, saya juga. Ya, boleh lihat saya juga sebentar lagi OTW. Siapa yang lagi OTW kaya? Coba angkat tangan OTW kaya. Ibu Lani nggak usah. Yang OTW kaya coba angkat tangan. Ibu Lani angkat kaki aja. Iya, yang lagi OTW kaya ya, saya yakin iman nih deklarasikan, aku kaya nanti, aku akan traktir di sebelah saya. Biar dia yang tadinya gimana gitu sama saya, biar dia tahu bahwa aku diberkati Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Nah, ini baru berdamai ini doa. Ya. Jadi saudara, amin kan hari ini. Pokoknya saya pulang hari ini, kata Tuhan, saya OTW kaya. Tapi OTW kaya kita itu bukan sekedar materi, tapi sehat dan kuat. Ya, bisa seperti Pak Yusuf dan Ibu Dewi bisa nari-nari joget. Aduh, kemarin saya hampir mau nangis di perahu Titanic. Ya, saya melihat mereka pergi di ujung perahu, terus bisa foto bersama. Kita itu bagaikan orang yang lagi kos di dunia. Ya, mereka cium-ciuman seperti di apa tuh kapal Titanic. Saya bilang ini kalau ada batu karang kita yang jadi korban. Kita bisa mati semua karena ciuman mereka. Kayaknya mereka tidak ada dosa gitu loh ya. Sementara kita yang duduk manis nangis. Belum lagi di perahu itu saudara, ada Pak Johan di sebelah kiri, ada Ibu Lani di sebelah kanan. Bayangkan kalau sampai mereka dua di sebelah kanan dua-dua. Perahu bukan sekedar oleng, bisa tenggelam. Ya Ibu Lani. Ya, jadi saya bilang, aduh, di Doria ini banyak keanehan. Belum lagi saya mendengar tanpa seizin saya. Ada yang pemberkatan tadi malam ya. Wah, ini perlu pertobatan ini ya. Ini melanggar KUHP ya. Haleluya. Pak Yosua jangan ketawa. Artinya Pak Yosua sebagai hamba Tuhan harus memberhentikan pernikahan semalam. Saya malah mendukung. Iya. Ibu
lagi kirim video di saya. Aduh, haleluya. Ya, jadi sebentar mesti banyak yang harus didoakan karena pertobatan. Iya, ada lagi Bu Aimi, aduh gembala loh. Saya bilang, ada yang pagi-pagi bilang gini, yang pakai baju hitam tuh siapa? Suaminya Bu Aimi. Wah, dia tadi malam juga provokator. Wah, bahaya ya. Dia bilang gembala-gembala kok rusak ya jam 12 malam ke atas. Ya. Jadi saya mohon ya, Ibu Lani dan semua yang tadi malam masuk dalam grup yang agak gila sedikit, pertobatan lebih sungguh lagi. Setelah selesai ibadah ini masuk kamar masing-masing, berlutut dan minta ampun sama Tuhan. Ya. Apa? Woi, cinta lokasi ya. Keren. Cinta lokasi, Rek. Itu cinta lokasi atau cinta satu malam? Ada lagunya. Oke. Nanti kita akan lanjut di Dorea Semarang ulang tahun yang ke-16. Nanti kita akan lihat lagi siapa yang cinta lokasi ya. Ya, kita berdoa supaya Ibu Lani yang cinta lokasi. Haleluya. Saya sampai habis pikir katanya pernikahan tadi malam banyak sponsor. Wah, gitu. Ya, komplit. Komplit. Aduh, yang pemberkatan katanya nanti Pak Joshua. Terus yang catering ada Ibu Lani. Wah. Terus nanti katanya kalau baju pengantin siapa? Waduh, memang lengkap. Jangan tertawa dulu, ya itu pemberkatan dalam perselisihan. Jadi saudara, hari ini saya bilang semua kita ini spesial di mata Tuhan. Dan biarlah jasa-jasa saudara, biar Tuhan yang kenang, ya. Jangan merasa bahwa aduh kalau bukan aku. Lelah sih lelah, siapa yang nggak lelah, saudara? Semua lelah, ya. Saya kemarin kepinginnya mau foto-foto di apa tuh saudara ya, yang ya itu pingin datang di Santorini, pingin datang di atas, satu pun saya tidak datangi. Kenapa? Duh, saya bukan orang nggak henti-henti konseling. Saya bilang, aduh ini sudah mau malam, aduh saya belum foto, aduh haleluya. Saya bilang yang konseling semangat sekali, gua yang semaput, haleluya. Tapi saya percaya nanti pertemuan berikut nanti Jackie Chan yang antar saya ke sana. Oke. Saya ada Jackie Chan, aman. Amin, haleluya. Oke, saya bilang dari Surabaya mungkin juga berlelah ya datang lewat kereta. Saya pikir juga ada yang muntah-muntah, saya pikir hamil muda, aduh haleluya. Ternyata saudara ya, saya tanya loh, kok nggak ada suami kok bisa muntah-muntah? Saya pikir dikandung Roh Kudus. Aduh, kan? Jadi saya, wah, angkat jempol dari yang Surabaya, ya bisa berlelah, bisa datang memberi waktu. Nggak mudah loh mereka izin ya. 2 malam 3 hari, wah apalagi Ibu Christine, suami itu lagi sakit tapi bisa datang dapat izin. Wah, saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, jeripaya kita diperhitungkan Tuhan, Ibu Christine. Ibu Gembala juga, Ibu Christine Ibu Gembala Kahuripan, terus di sebelahnya Ibu Gembala Wuni ya. Tadinya bilang nggak mau datang, nggak dapat izin dari kantor. Tapi saya nggak tahu pakai cara sulap atau apa kok bisa datang. Ya, ini semua karena kasih karunia Tuhan ya. Jadi kalau kita bisa bersahabat dengan yang lain, saya bilang ya satu sahabat yang kita kenal setiap hari itu anugerah Tuhan. Amin. Ya. Betul. Tapi hari ini kita cuma 2 malam 3 hari dapat sahabat berapa banyak nih ya? Haleluya. Saya pastikan semua grup WA itu penuh. Saya tadi malam buka WA itu jam 2 pagi. Saya bilang, ya Tuhan, itu WA saya bilang ada yang 100 lebih cuma isinya video dan foto-foto. Tuhan tolong. Saya punya HP error, saudara. Ya. Saudara mungkin punya grup WA cuma 1, tapi saya itu ada 35 grup di dalam saya ini sampai error loh, saudara. Ya. Dikit-dikit tang ting tung tang. Ya.
Saya mungkin ya kalau saya nyalakan dia punya suara, mungkin saya akan gini-gini sampai saya aduh, tengah malam lagi ada yang kirim pemberkatan pernikahan. Aduh, haleluya. Ya ini bilangnya, saya bilang walaupun capek itu penghiburan, ya. Capek benar, tapi lihat ada yang aneh-aneh tadi malam, saudara ya. Akhirnya saya juga bisa terhibur. Iya, memang hiburan itu perlu pertobatan. Ya, oke, saya sekiankan firman Tuhan. Ingat, kita boleh dipakai itu semua kasih karunia Tuhan. Ya. Jangan pernah iri dengan keberadaan orang lain. Jangan pernah iri, kok dia jadi gembala, kok aku enggak. Ingat loh ya, kapasitas kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya bangga loh, maksudnya di Dorea ini. Kadang-kadang kan saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa jangkau semua. Ya di Dorea Bandung ada Pak Sutrisno, ada Ibu Alan, ada Ibu Lili, ada Ibu Liliana, Ibu Evi, Ibu Lina itu sampai Lina Yeti, terus Ibu Katrin. Waduh, mereka ini pejuang-pejuang yang luar biasa. Belum lagi didatangkan ya satu pribadi dari Cina, Jackie Chan. Saya lihat begitu peduli. Kalau saya semua mungkin gak bisa, memang pasti gak bisa. Tapi karena adanya mereka, saudara, ada Pak Luki. Tahu nggak Luki? Hah? Ya lu kira-kira aja. Enek deh. Maksudnya itu Luki itu Pak Edi. Itu paling belakang ya. Itu sebenarnya ada ceritanya tapi PR lah ya, nggak usah, itu khusus Dorea Bandung. Jadi kita panggil Pak Edi Luki. Karena waktu saya tanya, waktu kita di makan-makan di Grand Eastern rapat ya, meeting, saya tanya, Pak namanya siapa? Dia jawab Luki. Lu kira-kira aja katanya. Makanya saya panggil sekarang bukan Pak Edi, Pak Luki. Ya, lu kira-kira aja. ya, jadi wah, memang ternyata ya di persekutuan Dorea banyak yang aneh bin ajaib dan heboh-heboh. Saudara tahu tidak? Aduh, pengurus Dorea itu tuwir semua. Yang di Bandung tuwir, saudara. Ketua panitia aja 71 tahun. Saya tanya, saya tengah malam ya jam 2 pagi. Pak Henry bilang, Bu saya nggak bisa datang, kenapa? Kedua kakiku bengkak. Dia nggak sadar, dia tadi malam sudah kemesraan ini. Dia nggak tahu kakinya sudah mulai bereaksi. Jadi doakannya supaya kakinya Pak Henry nggak bengkak lagi. Ya, nggak sadar tadi malam dulu sampai ayo masuk. Dia nggak sadar kakinya bermasalah. Ya itu ya, saya bilang hebat banget ya panitia Dorea Bandung. Boleh berdiri? Ada Ibu Siska? Berdiri dulu, maju jangan dulu. Ya, coba berdiri dulu ya. Mana panitia Bandung? Coba lihat. Ya, berdiri semua. Pak Luki sama istrinya. Ya. Bayangin coba terka umur mereka berapa semua? Coba terka umur mereka berapa? Enggak, Sweet Seventeen kalau Anda di belakangnya mereka. Sudah. Ya. Bayangkan ya. Oh, kenapa ini Jackie Chan ini nak berdiri ya? Kayaknya agak budek sedikit. Ya, umur mereka boleh tua tapi semangat tetap muda. Ya. Kerja mereka luar biasa, bukan muda ya, tapi mereka hebat. Mereka bisa menghadirkan 700 lebih orang di acara Dorea ini. Tepuk tangan. Ya, semuanya yang berkenan, dipersilakan duduk kembali ya, hebat. Ya, makanya kita punya karunia masing-masing. Ayo kita jadi satu, melayani Tuhan. Kalau yang satu lebih diunggulkan berarti itu atributnya dia. Kita nggak boleh iri hati. Ya, kalau di sana pita suaranya jauh lebih bagus dan dia yang harus tampil, nggak usah iri.
Karena kalau kamu yang berdiri, suaramu cempreng. Cocoknya mungkin di apa yang lain lah ya, di tugas yang lain. Ya jadi saya bilang kayak Pak Yusuf ya, mungkin kelihatannya hitam, apalagi pakai kacamata begitu, aduh Pak. Kita menggilap katanya, tapi itu ya disukai Ibu Dewi. Muka boleh kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty. Ya, bersyukur ya. Kita ini punya berbagai macam kelebihan. Apalagi yang di sebelahnya memang public figure benar-benar ya. Kita di prank habis-habisan. Wah itu yang Dorela nggak tahu ya. Wah saya ulang tahun di prank habis-habisan sama 2 orang yang ini. Mereka juga perlu pertobatan. Jangan-jangan Pak Henry sakit karena mereka dua. Shock. Betul. Ya, oke. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan karena mau panjang lebar juga nggak dibayar kok. Cuma bercanda saudara. Dan saya juga bersyukur ya karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu ya saya bisa lihat di acara ini. Semua berperan luar biasa loh. Ya. Masalah makan ya Ibu Lili kasihan loh, pulang tengah malam, pagi-pagi benar sudah datang untuk kasih makan banyak orang. Ini Marta. Jadi saya setelah berhenti berbicara, saya mengundang Ibu Alan untuk bicara banyak kata lah, jangan 2-3 kata, banyak kata lah, ya. Dan akan didampingi oleh panitia-panitia yang lain untuk berdiri supaya Ibu Alan nggak grogi katanya. Ayo Bu Alan. Ya, sambil mereka semua datang ke depan, Pak Sutrisno, Pak Jekijen, ya. Ya, oke. Kita berdoa dulu. Ayo. Bapak terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih karena kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kami mau kerjakan dengan taat dan tulus. Dan kiranya Tuhan, Engkau memakai Dore Ministry ini berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.